Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsalana ila awakhiri syahri Ramadan wa akramana biwafirir rahmati wal ghufran. Wassalatu wassalamu ala sahibil Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashri awakhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kami muliakan segenap Civitas Akademik Universitas Mercubuana, juga yang kami hormati segenap DKM pengurus Masjid Manarul Aman Universitas Mercubuana, hadirin, shaimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada pada tanggal 21 Ramadan atau detik-detik terakhir di mana bulan Ramadan 1447 Hijriah akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala macam amal ibadah kita di bulan suci Ramadan sehingga kita selalu mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa 10 terakhir bulan Ramadan ini yang sudah kita masuki fasenya merupakan hari-hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sibuk. Namun sibuknya bukan perkara-perkara keduniawiaan. Sibuknya Nabi di 10 terakhir bukan untuk mempersiapkan lebaran. Sibuknya Nabi di 10 terakhir bukan untuk persiapan mudik. Sibuknya Nabi di 10 terakhir bukan urusan halal bihalal. Tapi sibuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir ini di mana beliau senantiasa meninggalkan rumahnya bergegas menuju masjid Nabi, tidak keluar kecuali Ramadan telah selesai. Itulah kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijtahada fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh, tapi kesungguhan ini tidak kita temui di luar 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kesungguhan Nabi? Sayyidatuna Aisyah
istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ashrul Awakhir. Beliau katakan, kana yashuddu mizarahu. Nabi Muhammad di 10 Ramadan terakhir mengencangkan kainnya. Ini sebuah kinayah atau satu konotasi yang mengindikasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa siap untuk beribadah, bersimpuh, beriktikaf, qiyamul lail dalam rangka memenuhi kemuliaan-kemuliaan yang ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ini sosok panutan kita, Pak. Jadi kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mengambil sisi kemuliaannya sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Ya, kalau kata anak sekarang, Nabi tidak mengambil privilege-nya sebagai Rasul. Jikalau dia ingin mengambil privilege-nya, keistimewaannya sebagai Rasul, tentu di 10 terakhir Nabi ya biasa-biasa saja, karena sudah ditentukan masuk surga, bahkan menjadi orang mulia dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ibadah atau tidak ibadahnya Nabi tetap mulia Rasulullah. I'tikaf atau tidak i'tikafnya Rasulullah tetap mulia, karena ia sudah menjadi Rasul. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mengandalkan itu semua. Dia tetap sajidan syakiran raki'an ilallah subhanahu wa ta'ala, tetap sujud, rukuk, bersyukur, dan senantiasa mengisi 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Inilah yang sebenarnya harus kita contoh. Kalau Nabi saja yang sudah mendapatkan privilege sebagai Rasul tetap rajin ibadah, bahkan sampai bengkak-bengkak, Pak, ketika melaksanakan tahajud kakinya dikatakan zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Nabi Muhammad itu kalau tahajud, kalau qiyamul lail kakinya sampai bengkak. Ini dilakukan sama seorang yang paling mulia. Tentunya kita bisa mencontoh semangatnya ya. Kalau kita jangan sampai bengkak dah. Kita contoh semangatnya untuk senantiasa mengisi momentum-momentum mulia, di antaranya adalah Ashrul Awakhir. Para hadirin shaimin rahimakumullah, tentu ada yang bertanya, amalan apa yang afdol, yang paling mulia dan ditekankan untuk kita isi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Jadi ada beberapa amalan, ada beberapa ibadah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada 4 ya, perhatikan, nanti ada kuis nih katanya. Jadi kalau ya diperhatikan dan nanti bisa dijawab, insya Allah ada cenderamata dari DKI. Jadi kata para ulama, ada 4 amalan yang diutamakan untuk kita lakukan selama 10 terakhir bulan Ramadan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah i'tikaf. Ini i'tikaf ibadah mulia. Kalaupun kita lakukan di bulan selain Ramadan, mendapatkan banyak keutamaan. Tapi pada bulan Ramadan khususnya di 10 terakhir ini ibadah i'tikaf menjadi sunnah muakkadah. Apa Pak? Sunnah muakkadah. Muakkadah itu yang ditekankan. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kita untuk mengambil sebagian, bagus-bagus seluruhnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini agar beriktikaf. Beriktikaf di masjid-masjid, beriktikaf dengan sanak saudara, istri, ya, anak-anak,
saudara yang lainnya dalam rangka satu, mencari kemuliaan 10 terakhir Ramadan, kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini amalan pertama, i'tikaf. Memang Nabi i'tikaf 10 terakhir Ramadan, ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW yuqizu ahlahu. Maksudnya Nabi Muhammad membangunkan istrinya, Sayyidatuna Aisyah, dibangunkan. Untuk apa? Untuk i'tikaf. Diperingati oleh Rasulullah SAW agar mengisi 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Jadi awalnya Nabi Muhammad mengisi i'tikaf di 10 pertama, Pak. Riwayatnya ada yang dicari oleh Rasulullah. Lalu dipindah di 10 kedua, dari 11 sampai 20. Lalu Nabi Muhammad mengakhiri i'tikafnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dikatakan di situ terdapat banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan, di antaranya malam Lailatul Qadar dan pembebasan kita dari neraka. Jadi i'tikaf, Pak. Usahakan 10 terakhir bulan Ramadan ini ada yang kita i'tikafkan malamnya. Kalau bisa 10 hari, alhamdulillah. Kalau tidak 9 hari, kalau tidak 8 hari, dan seterusnya. Minimal 1 malam. Minimal ada 1 malam kita ke masjid bersimpuh. Kita akui segala macam kesalahan dan dosa kita dan mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid yang lain, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kalau 10 terakhir penuh. Bukan semakin maju safnya, tapi semakin mundur. Semakin tidak tertampung. Makanya kalau umroh di 10 terakhir bulan Ramadan, wah harganya luar biasa, 40 juta ke atas. Karena memang orang-orang ingin mengambil kemuliaan di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir itu. Ya, jadi jangan lupa kita ambil sedikit dari waktu kita. Masa iya tidak bisa 1 malam kita mengajak keluarga kita. Biasanya kita mungkin ngajak rekreasi, mengajak ke tempat-tempat wisata. Ayo sekarang kita ajak 1-2 malam istri, keluarga, dan anak kita i'tikaf. Cari masjid yang menurut kita nyaman. Apalagi masjid kita ini Manarul Amal juga mengadakan i'tikaf di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu, Pak. Jangan lupa niatnya. Karena duduknya kita di masjid untuk i'tikaf tanpa niat ya tidak terhitung i'tikaf juga. Kita niatkan untuk i'tikaf, ya. Nawaitu, niat i'tikaf sebagaimana yang ma'lum. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama saya berada di sini karena Allah Ta'ala. Itu amalan yang pertama. Mudah-mudahan ada sebagian kita yang bisa mengamali demikian di antara 10 terakhir ini. Yang kedua, kata para ulama, amalan afdol yang paling utama dilakukan di 10 terakhir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita dari pertama bulan Ramadan terus rutin giat membaca Al-Quran, jangan sampai kesinian sudah mau selesai Qurannya nggak kepegang. Sebab kesibukan kita yang lain, mau menyiapkan mudik, menyiapkan lebaran, tetap kita pegang. Apalagi ini 10 terakhir bulan Ramadan dikatakan Lailah Mubarakah, tempat di mana Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Kapan itu malam penuh keberkahan? Dahulu malam penuh keberkahan adalah 17 Ramadan. Dahulu Lailatul Qadarnya itu 17 Ramadan. Tapi para ulama katakan malam Lailatul Qadar ini tidak stuck di 17 Ramadan saja. Ia berpindah-pindah setiap tahun. Dan ini perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah malam keberkahan itu atau malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir.
Jadi ada 10 malam kita diminta untuk berburu malam Lailatul Qadar. Para ulama tegaskan lagi, dari 10 malam itu besar kemungkinan Lailatul Qadar turunnya di malam-malam ganjil. Berarti 21 semalam udah tuh, 23, 25, 27, 29. Yuk, coba kita manfaatkan malam-malam ganjil ini. Malam 23 nanti, malam 25, malam 27, malam 29 untuk mendapatkan malam yang dikatakan khairun min alfi syahrin. Kita beribadah di situ sama saja ditulis kita beribadah 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, yaitu sama dengan 83 tahun. Mudah-mudahan semuanya panjang umur di sini sampai 60, 70, 80. Tapi kalau kita ibadah di malam itu, kita baca Quran sama seperti kita baca Quran 83 tahun tanpa henti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, enak banget itu. Ya, kalau kita di situ i'tikaf sama seperti i'tikaf 83 tahun 1000 bulan. Kalau kita memberi makan orang, sama saja kita memberi makan orang selama 83 tahun atau 1000 bulan. Inilah keutamaan ya membaca Al-Quran. Jadi ayo kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Kalau yang sehari sejuz berarti hari ini udah juz 21 jika niatnya ingin menghatamkan di bulan Ramadan. Kalau yang sudah hatam, alhamdulillah dia bisa hatamnya kedua, 3, 4 kali dan seterusnya. Akhirnya ini 10 terakhir Ramadan, tempat di mana diturunkan Al-Quran, tentu ibadah terbaik adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Iqra'ul Quran, fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena nanti Al-Quran sebagai penolong kita di hari kiamat. Pak, yang nolong kita nanti di padang mahsyar bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan handai taulan kita. Semua sibuk ngurusin amalnya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang mempunyai urusannya masing-masing di padang mahsyar. Dia gak bisa nolong orang lain, urusan sendirinya ini banyak benar untuk ya mempertahankan dirinya dengan amalan-amalan waktu di dunia. Lalu siapa yang menolong kita di kubur dan di padang mahsyar nanti? Di antaranya adalah Al-Quran yang kita baca, khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 terakhir. Ayo baca. Ya, kita sempatkan di sela-sela aktivitas kita baca selembar 2 lembar. Ya, kalau bisa sehari sejuz, alhamdulillah. Usahakan khatam 1 kali di bulan Ramadan ini. Usahakan, sesibuk apapun kita, usahakan. Karena Al-Quran yang menjadi peneman kita. Saat kita membaca Al-Quran, insya Allah solusi-solusi dari semua problematika kita Allah urai. Karena kita sedang berdialog, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah di dunia ini. Mungkin problem dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam urusan-urusan lainnya. Sempatkan kita untuk berdialog dengan Allah melalui Al-Quran. Mudah-mudahan segala macam permasalahan, problematika kita akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Quran. Jadi mari dipegang lagi, dibaca lagi Al-Qurannya sebagaimana itu dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang paling utama dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah as-shadaqah, sedekah. Baik sedekahnya yang mutatawwi'ah atau sedekah yang wajibah. Sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah sunnah sebagaimana biasa kita lakukan, memberikan makan orang yang ingin berbuka puasa, itu pahalanya luar biasa, Pak. Ya, bahkan Nabi Muhammad sabdakan khairukum ya it'amut ta'am wa raddas salam. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa memberikan makan, bersedekah.
dan senantiasa mengucapkan salam kepada sesamanya. Bersedekah. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi mengatakan dalam sabdanya itu, Nabi kalau di luar bulan Ramadan bersedekahnya rajin, tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan lebih giat lagi. Nabi Muhammad SAW bahkan dikatakan karihil mursalah, kebaikan kedermawanan Rasulullah seperti angin yang berhembus, cepat untuk menunaikan hajat orang lain dengan sedekahnya itu. Sedekah ya, kita niatkan untuk diri kita, buat orang tua kita, itu sampai Pak ya, mereka menunggu uluran tangan anak keturunannya. Al-mayyitu fi qabrihim kal ghariqil mutawwif. Seseorang yang sudah wafat di dalam kuburnya itu bagai orang yang tenggelam. Dia menunggu uluran bantuan. Kalau kita melihat orang yang tenggelam, kita kasih bantuan, tentu bantuannya yang tepat sasaran. Orang tenggelam kita kasih bantuan motor, umpama dia tambah tenggelam dia, berat. Apa bantuannya? Kasih ban, kasih perahu, kasih pelampung. Begitupun orang yang meninggal, kita kasih bantuan yang tepat sasaran, sedekah. Sampai kita sedekahkan dengan niat untuk memberi pahala sedekah itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika kita masukkan ke dalam tromol atau ke orang-orang yang membutuhkan, kita niatkan, ya Allah, sampaikan pahala ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Sebut namanya. Mudah-mudahan itu menjadikan kita sebagai anak yang berbakti, yang soleh, yang senantiasa mengingat jasa-jasa orang tua. Itu sedekah sunnah. Ada lagi sedekah wajibat yang nantinya kita sebut dengan zakat. Nah, persiapkan dari sekarang. Zakat ya, boleh kita lakukan dari awal Ramadan, boleh. Bahkan mazhab kita katakan dari pertengahan 15 Ramadan boleh. Yang paling afdolnya memang zakat fitrah itu sebelum khotib naik mimbar. Cuma rada repot dah. Kalau subuh-subuh lebaran kita keliling-keliling ngasih zakat, mungkin udah pada jalan orang ke masjid. Afdolnya itu. Nah, para ulama berikan solusi. Kalau memang rada repot, boleh kita berikan zakat ya sebelum lebaran tiba, sebelum khotib naik mimbar. Apa sehari sebelum lebaran, 2 hari sebelum lebaran. Ini sekarang nih 10 hari sebelum lebaran masjid kita tuh mengadakan penerimaan zakat ya, sedekah dan infak. Tunaikan zakat fitrah kita ya, siapapun yang beragama Islam dia mendapatkan kewajiban zakat jikalau sudah memenuhi syarat-syaratnya tertentu ya, kita berikan zakat kepada orang yang berhak atau para mustahik, kepada fakir, kepada miskin. Itu merupakan kewajiban. Beri dari apa yang kita dapat melalui rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang ketiga amalan utamanya adalah sedekah. Baik sedekah secara yang sunnah, kita memberikan makan dan sebagainya, atau sedekah wajibah yang disebut dengan zakat atau fitrah atau mal. Kalau memang sudah melampaui nisab dan haulnya selama setahun, itu wajib kita keluarkan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ya, kita mempersiapkan lebaran, beli kue, beli ini, beli itu, tapi zakat fitrah atau zakat malnya lupa untuk kita salurkan, sehingga tidak ada keberkahan dalam harta seseorang yang melupakan kewajibannya. Yang terakhir, yang keempat, di antara amalan-amalan utama untuk dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah perbanyak doa. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah bertanya, Pak, kritis dia, wahai Nabi, apa yang ada pada kemuliaan 10 terakhir Ramadan ini? Nabi katakan, oh, di 10 terakhir bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Dijelaskan keutamaan dan kemuliaannya. Sebagai mukmin yang sangat sungguh-sungguh ibadah, Sayyidatuna Aisyah bertanya lagi, doa apa yang paling mujarrab, yang paling afdal untuk saya rutinkan di 10 terakhir ini? Ini doa langsung dari Nabi, Pak, kepada Sayyidatuna Aisyah, juga kepada kita. Kata Rasulullah SAW, aksir, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Pak baca. Kalau bisa sehari ini 10 terakhir, sehari 100, boleh dicicil. Itu doa yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita meminta pemaafan, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar tapi masih ada dosa, ini masih kurang sempurna. Tapi yang lebih sempurnanya ketika kita dapat Lailatul Qadar, kita dalam keadaan bersih dari kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca. Sesalkan segala macam kekhilafan dan kesalahan kita kepada Allah, baca. Kalau bisa diperbanyak sehari 100, kalau gak bisa sehari 70, sehari 50, minimal sehari kita baca setiap habis sholat 3 kali. Ini udah minimal. Tadi itu habis sholat zuhur kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti habis asar kita baca 3 kali. Habis sholat maghrib kita baca 3 kali. Itu minimal. Apalagi kalau kita bisa mau perbanyak, habis sholat 10 kali, 20 kali dan seterusnya, itu merupakan keutamaan yang luar biasa nanti akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 amalan yang paling utama untuk kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, yang mudah-mudahan apabila kita lakukan ini, kita akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, diberikan kesehatan walafiat. Apabila ada yang mau mudik ke kampung halamannya nanti, Allah berikan keselamatan selama perjalanan. Allah pertemukan dengan keluarganya semua, ya, sanak saudara di kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya Allah berikan kemudahan urusan. Pulang pun sampai kemari diberikan keselamatan pulang, dan kita semuanya diberikan semangat untuk mengisi 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan i'tikaf, dengan membaca Quran, dengan bersedekah dan berdoa, dengan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan.